Halo, selamat datang di episode kali ini. Hari ini kita akan bahas mengenai vacuum cleaner dari Idealife. Nah, yang saya tunjuk ini ada empat tipe ini. Kita sebutnya ini handy vacuum cleaner. Handy vacuum cleaner ini basically ukuran yang lebih kecil, bisa kita taruh sebagai kayak kayak tas sling ya. Kita bisa pakai kayak begini ya, beda dari model yang tabung. Oke. Ini bisa di karpet dan di lantai juga ya. Ntar saya jelaskan lebih lanjut lagi. Seri ini untuk vakum tungau debu ya, jadi beda fungsinya sama vakum cleaner biasa. Dan kita ada vakum cleaner yang versi yang besar, yang tangki, yang 150 VA yang warna kuning. Nah, itu ntar kita jelasin lebih lanjut lagi. Oke, pertama kita mulai seri handy vacuum cleaner yang seri paling rendah adalah IL130. IL130 ini versi yang keluaran cukup lama, sudah lama, tapi masih best seller ya. Ini transparan di sini, cara bukanya kita pencet, buka sini. Dia filternya cuma pakai filter kain sama kapas ya, jadi ini belum HEPA filter, ini basic aja. Motornya 600 watt. Nah, kalau ini kan vakum, ini bisa jadi blower, jadi bisa dibilang ini 2 in 1. Ini vakum, ini jadi blower, jadi bisa dibilang knalpotnya, knalpot bagian pembuangannya ini bisa jadi blower. Kita tinggal tempelnya ini ke sini, jadi kita balikin aja ya. Nah, blower untuk apa? Biasanya blower itu untuk hewan-hewan atau daun-daun, atau misalnya debu-debu di mobil kita pakai blower ya. Ini juga sering laku untuk mereka yang punya hewan-hewan, sering dipakai juga. Banyak pet shop juga beli ini untuk pakai blowernya doang. Nah, jadi kan angin kotor, debu-debu ditahan sama filter di sini. Terakhirnya ada filter lagi, jadi anginnya sudah bersih, udah jernih. Nah, mereka manfaatkan udara yang jernih itu sebagai blower ya. Ini basic aksesorisnya. Ini dapat flexible hose, fleksibel ya, bentuk fleksibel. Dan ini corongnya ya, ini ada corong yang besar, ini corong yang kecil. Mau budget murah, mobil, karpet, sofa, lantai, ini cukup ya. Oke, selanjutnya versi 133. Ini versi atasnya. 133 ini dia bisa multifungsi, ada bisa 3 posisi, bisa lihat di website. Posisinya bisa ada flexible hose, bisa kita tenteng kayak begini juga ya atau dia bisa langsung begini, langsung. Jadi ada 3 posisi ya. Ini upgrade-nya. Kenapa? Upgrade-nya ini HEPA filter. Nah, kalau kalian pelajari mengenai HEPA filter, mereka bisa filter 99,97% debu dan bakteri dan semua. Oke, jadi mereka udara kotor disaring di sini. Nah, ini mereka knalpotnya, tapi knalpotnya nggak bisa jadi blower kalau di sini ya. Jadi ini cuma untuk vakum. Kalau ini kan vakum blower, ini vakum top. Nah, tapi dia ada HEPA filter. Oke, ntar kita jelasin cara merawat HEPA filter juga. Ini simple, cuma kayak begini, langsung dituang aja ya. HEPA filter tadi kuas. Oke, jadi ini menangnya 3 posisi HEPA filter. Mesin relatif semua sama, tapi dia dari multifungsinya dan HEPA filternya. Oke, selanjutnya IL130S versi atasnya lagi. Nah, ini hampir sama ini, tapi dia cuma 2 posisi. Dia posisinya flexible hose atau bisa langsung gini aja ya. Jadi 2 posisi doang flexible hose ini. Oh, kalau bisa pakai ini juga sih ya. Oke. Nah, bedanya ini dia HEPA filternya ada tutupannya. Nah, tutupannya jadi
hanya debu-debu yang halus yang menempel di HEPA filter. Jadi ini bisa HEPA filter bikin lebih awet dan lebih mudah dibersihkan. Soalnya mayoritas bakal udah ditahan sama tutupan ini. Ya, mereka suka model ini, cukup menarik. Ini sering dulu pernah terkenal di TV shopping atau di Carrefour zaman dulu yang mereka vakum angkat bola bowling. Ingat ya, bola bowling. Nah ini ya, jadi mesinnya cukup kuat. Ini bisa vakum dan blow, vakum, blow, ya. Dengan HEPA filter, jadi udara dari masuk sampai keluar lebih jernih. Oke, jadi ini bisa blow. Oke, bentuknya juga menarik. Aksesorisnya cukup standar, flexible hose namanya. Ini hose biasa, namanya hose. Ini brush, ya. Nah, brushnya bisa muter-muter. Dan ini corong, ya, corong untuk yang sudut-sudut. Oke, ini cocok semua, semua yang handy untuk lantai, untuk sofa, untuk mobil, untuk korden, tirai, cukup bagus. Model selanjutnya IL134. Nah, ini yang beda sendiri, ini yang spesial, ini yang premium, ini yang motornya KPA-nya lebih kuat. Kalau ini KPA-nya 15, 16, 16, ini 17. Ini sedotannya lebih kuat. Jangan dibandingkan dengan vacuum cleaner yang kayak robot, ya, robot yang tanpa kabel atau ini yang tanpa kabel. Yang tanpa kabel itu wattnya, KPA-nya kecil, tenaganya kecil, jauh dibanding ini. Kalau yang cordless lama-lama baterainya soak, lama-lama powernya menurun, KPA-nya menurun, ya. Jadi kurang efisien. Kita belum masukin cordless vacuum cleaner, kenapa? Karena itu baterainya tidak tahan lama. Oke. Jadi banyak konsumen tidak tahu cara untuk merawat baterai. Nah, makanya kita masih tetap pakai kabel, power stabil, dan lebih mudah dirawat. Oke, ini power tidak akan menurun. Versi ini yang lebih premium IL134. Bedanya, nah bedanya ini modelnya aja kalau udah kelihatan ya, modelnya ini kita copy dari merek Dyson di mall harganya bisa 8 juta, 10 juta. Oke, modelnya mirip-mirip. Oke, mungkin motor mungkin beda ya, tapi ini cukup bisa diandalkan juga. HEPA filter ada tutupannya juga. Cara bersihnya cuma dibuka begini, satu tangan langsung push, ya. Kalau ini kan pakai dua tangan atau apa, ini ribet. Ini gampang, tinggal begitu aja. Modelnya kayak tembak begitu. Dia ada flexible hose. Dia nggak ada flexible hose by the way, sorry. Dia ini 2-in-1. Dia bisa corongnya ini atau bisa diputar jadi brush, jadi 2-in-1, ya. Ini kita ikutin juga modelnya Eropa juga. Oke. Nah, ini bisa untuk di dinding, taruh di dinding, jadi taruh ke model Dyson kayak gini. Nah, bedanya juga ini. Kalau model lain plastik mesti disambung ya. Kalau ini tidak. Ini aluminium, menarik, warnanya juga menarik juga. Ini teleskopik. Ya, jadi kalau mau panjang pendekin dia nggak harus nyambung, ini namanya teleskopik. Nah, ini yang bikin mahal juga. Oke, jadi ini seri premium. Oke, cara membersihkan filter yang model ini, bersihinnya keprak-keprak aja, ya, nggak usah dicuci, keprak-keprak, pakai sikatnya halus-halus saja, debunya keluarin, pakai lagi, nggak usah dicuci. HEPA filter 1, 2, 3, HEPA filter copotin, dikuas, ya, kuas pakai sikat gigi boleh, tapi jangan yang kasar-kasar, kuas aja, jangan dicuci. Kalau benar-benar udah kotor banget, bisa beli dari kita. HEPA filter atau ini filter bisa beli dari kita, kontak di service center dari Instagram, tombol di Instagram, klik di situ. Oke. HEPA filter selalu kita bisa beli. Rekomendasi HEPA filter setahun sekali
cukup ya, tidak perlu sering-sering ganti. Oke. Jadi selanjutnya vakum tunggal. Vakum tunggal ini kita bedakan sama ini. Kenapa ini kita pakai di sofa sama di ranjang? Yang ini kan untuk kotor-kotor ya. Jadi jangan disamakan. Ini KPA-nya lebih kecil. KPA lebih kecil kenapa? Kita tidak perlu KPA terlalu tinggi. Soalnya mereka tidak memerlukan terlalu tinggi anyway. Ya, ini biasanya kalau di kasur, ya kasur buka spray. Biasanya kalau zaman dulu supaya kasur kita diapain? Kita jemur, matahari, kita pakai kemoceng, debunya keluar. Ya, prosesnya sama, tapi tanpa harus jemur. Jadi ini, misalnya ini matras ya, kita buka spraynya, nah kamu vakum. Nah dia ada getarannya. Getaran ini kayak kepok-kepok, ya, semua debu naik, ya. Tunggalnya naik, sedap. Sebelum masuk dia kena UV bunuh bakteri tunggal, bunuh semua masuk. Ya, ini lampu bakal nyala jika ini roda kepencet, baru nyala. Oke, ini angin knalpotnya, angin yang sudah bersih, dia jadi blower lagi. Dia supaya sanitasi udara panas. Ya, jadi cara kerjanya dikepok, kesedot. UV kesedot, angin bersih, kita jadi sanitasi lagi ya matrasnya. Ini proses semua yang kayak tadi dijemurin itu sama UV ya, dikepok sama kemoceng sama dengan ini. Jadi ya pakai alat ini. Ini sangat bagus untuk yang orang yang sering bersin atau baby yang sering gatel-gatel, pakai ini coba. Minimum seminggu sekali, kalian bakal heran melihat betapa kotornya kasur kita. Ya, seminggu sekali. Ini orang bilang penting nggak penting, menurut saya sangat penting karena ini yang kita sering dicuekin. Matras kita paling sering yang tidak sering kita bersihin, ya matras kita. Nah itu sangat penting juga. Ini bisa untuk guling, bantal, tirai. Sofa hanya yang bahannya kain, bukan kulit. Oke, ini juga bisa untuk tirai kayak begini. Ya, bisa berdiri juga. Oke. Nah, musuhnya ini biasanya merek kayak gini. Kita dengan merek yang cordless lah ya. Cordless iya, kelihatannya keren, kelihatannya efisien, tapi powernya tidak stabil. Lama-lama mereka bakal menurun powernya dan harganya lebih mahal. Oke, jadi cara kita jualnya emang harga kita lebih murah, power lebih stabil. Satu hal aja ya, emang ini sedikit ribet, tapi jangka masa depannya lebih panjang ya. Kalau ini musuhnya biasanya mereknya namanya Kurumi. Kurumi itu terkenal di dunia baby. Kurumi terkenal, tapi Kurumi lebih berat modelnya, dan dia angin untuk ininya dia nggak keluar ke sini, dia keluar ke samping. Jadi ini juga lebih bagus karena kenapa? Matras kita bakal merasa hangat, panas, kayak sudah bersih dari sini. Ya, Kurumi kamu nggak bisa pegang ini, apalagi ibu-ibu, soalnya sangat berat, model lebih jadul. Ya. Dan Kurumi juga sepertinya tidak ada tutupan HEPA filter juga di sini. Kalau kita ada, ya, jadi mudah dibersihkan. Kalau ada ini, HEPA filter kita lebih awet. Oke. Nah ini jadi kompetitornya biasanya Kurumi, tapi ada sih merek-merek lain di merek baby, ya. Kalau di Esatware ini mereknya merek Korea, mahal sekali, sekitar hampir 2 jutaan, 2,5 juta, ya, di Esatware. Oke, cara pemakaian vacuum cleaner secara umum, pakainya tekan on, off, ya, 2 menit on, 2 menit, sedetik off. Yang penting ada off-nya aja, mau seberapa detik, 1-2 detik off, ya. Kita ganti posisi off, ya. Jangan di onin terus, itu bakal overheat. Kalau terjadi overheat, harus tunggu 30 menit
cool down, baru dia bisa dipakai lagi ya. Nah, jadi sebelum jual harus jelaskan cara pemakaian vacuum cleaner, dan setiap vacuum cleaner ini ada keunggulannya masing-masing. Setiap keperluan orangnya apa, kamu harus nanya ya. Oh, saya mau ini, saya mau ini, saya mau power yang paling gede, saya mau yang paling murah ini, saya mau yang medium yang ini, tapi saya mau HEPA filternya mudah dibersihin jadi ini gitu. Jadi ya tergantung lah ya, kamu harus dengerin konsumennya. Oke. Yang model terakhir 150 VA itu yang tabung, kamu bisa lihat di website, itu bisa wet and dry, artinya bisa basah kering. Itu biasanya dipakai untuk biasanya di hotel, di cafe, bukan untuk di rumah ya. Nah, itu bisa untuk air juga. Nah, itu kayak tabung, tapi dia nggak pakai HEPA filter, artinya mereka kayak pakai filter busa dan kain. Itu cara bersihinnya, kainnya tinggal dibersihin aja, jadi sama hampir kayak begini, tapi bisa wet and dry. Itu kapasitas 15 liter ya, itu lebih industri. Oke. Jadi beda, itu yang untuk komersial, ini untuk rumah ya, tolong dibedakan. Jadi sekian hari ini, episode hari ini mengenai vacuum cleaner. Mestinya kita sudah cukup lengkap untuk menjual vacuum cleaner. Ingat 3 selling point cara menjual Idealife. 1, harga kita cukup murah dibanding merek lain. Saya confident bisa menjual. Kedua, spesifikasi kita banyak, mau varian yang mana aja kita ada, tergantung dari kelas mereka mau keperluannya apa aja. Bonus aksesoris ya, itu cukup standar kalau di vacuum cleaner. Biasanya main aksesorisnya ini, jadi kamu bisa bandingin aja sama merek-merek lain, tapi biasanya cukup standar sih. Jadi kita nggak bisa andalkan bonus aksesoris untuk kategori vacuum cleaner ya. Tapi yang paling premium ini, kalian harus ingat 134 sekarang posisinya kosong, tapi kedepannya kita akan hidupkan lagi model ini, soalnya ini model paling premium dan paling bisa dicontohkan dari Dyson ya. Merek Dyson itu merek dari Prancis, harganya bisa 10-12 juta dengan model yang sama. Oke. Jadi sekian hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa catat dan pelajari semua produk kita sebelum kamu menjual. Oke, thank you.